Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Cakap Merdeka, Bincang Kampus Merdeka. Sebelumnya perkenalkan nama saya Arvita Vandedi. Saya di sini selaku pembawa acara pada sesi kali ini. Baik teman-teman, hari ini kita sudah kedatangan perwakilan dari kakak-kakak yang mengikuti program MSIB Batch 1, lebih tepatnya program studi independen bersertifikat. Mari kita sapa dulu teman-teman. Halo Kak Putri sama Kak Salma, bagaimana kabarnya? Halo, Halo, Arvita. baik, kabarnya baik. Baik ya. Oke, sebelum kita lanjut ke ngobrol-ngobrolnya, kita bisa perkenalan terlebih dahulu mungkin dari Kak Putri. Monggo. Halo semuanya, kenalin nama aku Putri. Aku merupakan mahasiswi semester 6 saat ini di jurusan Manajemen Pendidikan angkatan 2019 di Universitas Negeri Surabaya. Halo Kak Putri, Kak Putri saja ya. Oke, selanjutnya Kak Salma. Halo semuanya, saya Salma Laila Rafsanjani, biasa dipanggil Salma. Saya ada angkatan 2019, jurusan Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Baik, terima kasih Kak Putri dan Kak Salma atas perkenalannya. Oke teman-teman, jadi di sini Kak Putri ini merupakan alumni yang mengikuti program dan bersertifikat Batch 1 yang berasal dari kampus Universitas Negeri Surabaya. Dan dengar-dengar mereka berdua ini juga lanjut ke Batch 2, nanti bisa konfirmasi lebih lanjut lagi. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, studi independen ini itu merupakan program Kemendikbud, di mana para mahasiswa itu diberi kebebasan untuk mengembangkan diri mereka di luar kelas perkuliahan, akan tetapi juga diakui ke dalam mata kuliah di perkuliahan. Hal ini tentunya bisa menjadi dorongan tersendiri, motivasi tersendiri bagi pesertanya untuk bisa memahami dunia perkuliahan, dunia pekerjaan di luar perkuliahan, seperti itu. Lanjut saja, kita langsung ngobrol-ngobrolnya. Baik Kak, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait prosesnya, saya ingin bertanya, bagaimana sih cerita dari kakak-kakak mengenai proses pendaftaran dari program ini? Mungkin dari Kak Putri nanti bisa dilanjut ke Kak Salma. Oke, Arvita, aku mulai dulu dari studi independen yang pertama ya. Kalau dari aku sendiri, untuk yang studi independen yang pertama, itu pendaftarannya, yang pertama kita harus punya CV dulu ya. Jadi CV itu diibaratkan kayak tiket kita masuk ke perusahaan tersebut. Jadi yang perlu, yang perlu mengenal kita itu, jadi bukan kita aja yang pengen mengenal perusahaannya, tapi perusahaan juga harus kenal kita. Nah, makanya kita perlu CV yang cukup optimal buat kita bisa masuk ke perusahaan tersebut gitu. Kemudian kalau dari tesnya sendiri nih, untuk yang di studi independen yang pertama, itu yang pertama ada tes karir maturity atau tes kematangan karir gitu. Jadi di sini kita kayak menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai kepribadian kita seperti itu. Kemudian kalau di studi independen yang kedua, itu pertanyaannya lebih sulit sih daripada yang studi independen yang pertama. Karena yang di batch kedua ini itu kita harus menjawab pertanyaan mengenai perusahaan tersebut. Jadi kita perlu kayak research yang mendalam mengenai perusahaan tersebut, sama kita harus menjawab kayak tes-tes masuk ke perusahaan tersebut dengan materi-materi yang cukup susah gitu. Itu sih kalau dari aku. Oke Kak, berarti di situ kita langsung daftar ke Kemendikbudnya atau kita daftar ke perusahaannya? Kita daftarnya pakai ini ya, platform Merdeka Belajar. Nah, di platform itu kita langsung ini, maksud aku platform Kampus Merdeka. Nah, di situ kita langsung apply aja di posisi sama perusahaan yang kita inginkan. Gitu. Seperti itu, baik-baik. Kalau pengalaman dari Kak Salma ini gimana? Kalau soal dokumennya sih kayaknya sama semua ya. Kalau Kampus Merdeka ini sama kayak di Putri tadi, butuh CV juga. Terus karena waktu itu saya ikutnya program Educational Technology Management spesialis. Jadi ya pendaftar yang jurusannya di bidang pendidikan itu lebih diutamakan sama perusahaannya. Terus nanti kita disuruh ikut psikotes gitu.
Kalau Coba dari deh. Kak Salma sendiri ada kendala dalam proses pendaftarannya nggak? Nggak ada sih, cuma pernah kayak bimbang gitu. Soalnya kan sebelumnya tuh saya juga daftar magang, terus udah sampai tahap tahap wawancara, tinggal tinggal nunggu info lagi gitu, terus malah dapat malah dapat kabar kalau lulus studi independen, dan kalau nggak segera dikonfirmasi itu nanti bisa hangus. Jadi akhirnya saya milih studi independen aja daripada nunggu yang nggak pasti gitu kan ya. Iya, iya. Baik teman-teman, itu tadi segelintir perjalanan sebelum masuk ke proses dari studi independen tersebut. Dan saya ingin tanya untuk Kak Putri sama Kak Salma, untuk penempatannya itu gimana? Kita ditempatin atau kita memilih? Atau mungkin ada penjelasan lebih lanjut terkait penempatannya? Penempatan apa ya? Penempatan mungkin perusahaan seperti itu? Ya milih kan kita daftar ke perusahaannya yang kita pilih. Oh, berarti dari awal memang sudah ada, kita sudah diberi kesempatan untuk memilih seperti itu ya? Iya sih, jadi Iya. kalau kita daftar itu langsung ada kayak posisi yang pengen kita daftarin gitu. Misalnya kalau dari aku kan daftarnya di posisi Microsoft Office gitu. Kalau Salma di posisi apa tadi Sal? Educational Technology Specialist. Gitu. Jadi langsung kita yang milih sendiri. Oh baik, untuk penempatannya apakah di perusahaan tertentu atau bagaimana? Ya, yang buka anu kan itu tadi, yang buka lowongannya kan perusahaannya. Jadi nanti kalau Oh kita baik, anu langsung ada keterangannya perusahaan ini lagi buka studi independen, programnya apa gitu, posisinya apa gitu. baik. Kemudian untuk perjalanan program ini tuh seperti apa prosesnya? Untuk durasinya atau mungkin dari mentor-mentornya, mungkin bisa dijelaskan? Siapa dulu nih? Monggo Kak Putri. Kalau dari aku untuk yang studi independen yang pertama itu lama programnya 4 bulan seperti itu, dan di sini kita mempelajari pathway tertentu. Nah kalau di perusahaan aku sendiri itu kan namanya MyEdusoft. Nah di MyEdusoft ini kita ada 4 pathway yang pathway Microsoft Office. Nah, di pathway Microsoft Office, kita itu mempelajari tentang Microsoft Word, Excel, sama PowerPoint. Kemudian kita nanti ketika pathway-nya udah dipelajarin semuanya nih, kita akan melakukan sertifikasi internasional gitu. Terus untuk pembelajarannya sendiri itu dilakukan selama 5 hari kerja sih, dari hari Selasa sampai Sabtu gitu, selama 2 jam. Kalau di studi independen yang kedua itu waktunya 6 bulan lebih lama daripada yang studi independen yang pertama gitu. Baik, kemudian Kak Salma bagaimana? Kalau di tempatku itu programnya sekitar 5 bulan. Dari Agustus 2021 sampai Januari 2022. Terus kita tuh dibagi jadi kelompok-kelompok kecil gitu. Terus per kelompok kita dikasih mentor yang suka ngingetin, ngebimbing soal tugas, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Terus juga ngevaluasi kita gitu. Terus kalau bidang yang dipelajari di tempat itu ya tentang teknologi pendidikan. Kami dikasih 13 modul gitu, disuruh diselesaikan lewat LMS gitu belajarnya, Learning Management System. Baik, baik Kak. Cukup menarik ya untuk proses pembelajaran dari studi independen ini dari tiap perusahaannya. Kemudian untuk proses pembelajaran mungkin lebih ke, karena kita masih termasuk suasana pandemi ya, apakah pelaksanaan pembelajaran itu masih online atau offline atau blended learning itu seperti apa Kak? Monggo Kak Salma terlebih dahulu. Iya, blended learning gitu, sinkronus asinkronus. Kalau di aku itu ada kayak nge-live Zoom gini,
sinkronusnya itu sekitar 3 atau 4 kali dalam 1 minggu. Sekali mentoring itu mungkin sekitar 2 jam. Tapi nggak sering mentoring gitu, soalnya mereka itu nyesuaiin jadwalnya pengisinya itu. Karena mereka kan kayak profesional, benar-benar bekerja di bidangnya. Jadi kayak waktu modul kompetensi and kurikulum gitu yang ngisi Ibu Najila Shihab. Jadi kan nggak mungkin kan kita tiba-tiba nyuruh Bu Najila Shihab datang gitu sesuka kita, kan harus nyesuaiin jadwalnya beliau. Jadi nggak bisa sering-sering mentoring memang. Terus kalau untuk asinkronus ya kita pakai LMS tadi, LMS-nya karir.mu. Dalam 1 bulan itu disuruh nyelesain 2-3 modul gitu, yang setiap modulnya itu ada 10-15 bab, yang di sana itu juga ada kuis, tugas individu, kita juga bisa baca infografis, nonton video pembelajaran, dan tetap dipantau sama mentornya tadi, progresnya kita gitu. Baik, kalau dari Kak Salma sendiri ada kendalanya nggak selama proses pembelajaran itu? Kalau kendalanya itu mungkin kalau di tugas kelompok kali ya. Soalnya di kelompok saya itu banyak mahasiswa semester 7, jadi mereka pada sibuk skripsi gitu. Jadi kayak sulit gitu di approach buat ngerjain tugas kelompok. Baik. Kalau dari Kak Putri sendiri bagaimana Kak untuk proses pembelajarannya? Kalau dari aku ini mungkin agak. Nah, kalau aku sendiri baik di studi independen yang pertama maupun yang kedua itu semuanya sinkronus semua. Jadi kita selama 2 jam kita mantengin Zoom kayak gitu. Terus kemudian apalagi ya, untuk mentornya sendiri kita juga mentornya tuh selalu membimbing kalau misalkan kita ada kesulitan baik untuk pengerjaan tugas maupun mengikuti materi yang disampaikan kayak gitu. Sama ini sih, kalau selama pembelajaran itu ini, karena kan pembelajarannya itu dilakukan malam hari ya, jadi kita perlu kayak adaptasi yang lebih banyak gitu, karena di semester sebelumnya, sebelum kita mendaftar di studi independen, itu pembelajarannya dilakukan di pagi hari semua, jadi kayak kita perlu adaptasi lagi buat belajar di malam hari. Baik, berarti pembelajaran dilakukan di malam hari untuk Kak Putri. Kalau dari Kak Putri sendiri, kesulitan nggak untuk adaptasi di situ? Iya sih. Kesulitannya di mana? Ya, kalau buat yang awal-awal itu mungkin kita perlu adaptasi karena malam hari kan. Karena apalagi aku orangnya aktifnya di pagi hari nih. Jadi kayak perlu adaptasi lagi gitu. Terus kemudian untuk kendala lain yang kedua, karena kan kita belajarnya tentang Microsoft ya, yang mana Microsoft itu selalu update gitu. Dan di MyEdusolve sendiri itu Microsoft yang digunain Microsoft 365 sama 2019. Jadi ada beberapa tools sama menu-menu itu yang nggak ada di Microsoft 2016 ke bawah. Apalagi Microsoft yang pada saat itu aku gunain adalah Microsoft 2013 gitu. Jadi ada beberapa tools yang nggak ada di Microsoft aku. Tapi di situ mentornya kayak ngejelasin kalau misalkan nggak ada itu nggak apa-apa, tenang aja. Karena buat sertifikasinya itu dilakukan secara remote. Jadi untuk komputer yang kita remote itu udah pakai Microsoft 365 sama 2019. Jadi kita nggak perlu khawatir gitu loh kalau misalkan bakal ketinggalan. Gitu sih. Berarti banyak adaptasi juga ya untuk kekurangan-kekurangan ataupun kendala-kendala selama proses pembelajarannya. Nah, itu tadi menarik ya teman-teman untuk teknis pembelajaran dari studi independen ini. Mungkin kita bisa tanya langsung terkait program kerja selama studi independen atau bahkan kepenugasan-penugasan baik dari pribadi dan kelompok. Mungkin dari Kak Putri terlebih dahulu untuk menjelaskan program kerja apa yang dilakukan, kemudian untuk penugasannya itu bagaimana? Oke. Aku mulai dulu dari yang studi independen yang pertama ya. Untuk yang studi independen yang pertama, untuk kelas 4W-nya sendiri, itu program kerjanya kita utamanya adalah sertifikasi, karena itu buat ini sih menunjang skill-nya kita. Jadi kita akan punya sertifikasi internasional dari Microsoft,
yang bakalan bisa kita manfaatin ketika kita ngelamar kerja kayak gitu. Terus kemudian buat program kerja yang kedua, karena kita ada namanya karir mentoring. Nah, di karir mentoring ini itu kita dilakukan secara individu sama kelompok. Buat individu itu contohnya kita buat optimalisasi LinkedIn. Nah, di sini kita akan dibimbing nih sama mentornya gimana sih cara optimalisasi LinkedIn yang benar. Terus atau enggak cara interview kerja yang benar itu seperti apa. Gitu. Terus kemudian kalau yang tugas kelompok itu biasanya ini sih, kita ketika Zoom kayak gini, kita bakalan di breakout, kita disuruh diskusi tentang isu-isu tertentu kayak gitu. Terus kemudian kalau dari studi independen yang kedua, ini tugasnya lebih luar biasa, karena tugasnya itu diberikan setiap minggu, yang mana itu ada kayak, apa ya, tingkatan tugas gitu loh, dari sama ini ada capstone juga yang dilakukan setiap ini apa sih namanya setiap bulan kayak gitu sih Avita. Baik Kak, tadi kan penugasan dari perusahaan ya. Kemudian kalau dari program Kemendikbud ini sendiri, adakah kita perlu melakukan laporan-laporan atau yang lainnya mungkin? Iya sih, perlu banget karena setiap hari, bukan setiap hari, setiap 5 hari kerja kita perlu memasukkan kegiatan harian di logbook yang udah disediakan. Dan di akhir program, kita juga perlu bikin laporan akhir kayak gitu. Oke. Kalau dari Kak Salma gimana ini? Ceritanya terkait penugasan-penugasan yang hektik tentunya. Iya, kalau penugasan proyek kelompok itu ya sesuai kalau di bulan itu tuh dapat modulnya apa, misalnya di modul social innovation waktu itu kami disuruh bikin proyek ide inovasi sosial gitu, ada yang bikin aplikasi buat menolong kucing jalanan, ada yang bikin pembelajaran menggunakan virtual reality dan lain sebagainya. Terus kita juga dikasih buat proyek akhir itu juga dikasih final project yang ditentukan temanya. Jadi waktu itu kelompok saya dapat tema tentang sosial emosional anak usia dini dan tema program magang berbasis blended learning. Nah, untuk tema yang satu yang tentang sosial emosional anak usia dini tadi, kelompok saya mengambil judul permainan Govanzu, bantu asah kepekaan sosial anak usia dini dengan cara menyenangkan. Jadi kita survei gitu ke PAUD, terus bikin laporan, terus bikin board game-nya juga. Govanzu ini board game, jadi kita benar-benar bikin ngedesain, terus ngeimplementasikannya juga. Terus kalau untuk yang proyek kedua, judulnya kebutuhan program magang berbasis blended learning buat pada jenjang SMA sederajat. Untuk ini kita interview ke perusahaan-perusahaan yang buka program magang untuk SMK, untuk anak-anak SMK. Kita juga survei ke anak-anak SMK itu kalau ada program magang blended learning itu tertarik apa enggak, maunya program yang kayak mana, kita juga survei kayak gitu. Terus nanti kedua project ini kita presentasikan di showcase akhir sama juri gitu. Begitu ya. Berarti dari Kak Salma sendiri itu untuk penugasannya ada yang berinteraksi dengan pihak luar ya, adanya wawancara ataupun observasi. Seperti itu. Baik teman-teman, itu tadi obrolan kita secara teknis ya untuk pelaksanaan dari studi independen. Mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir yang mengarah lebih ke pribadi untuk Kak Putri sama Kak Salma. Mungkin bisa dijabarkan untuk kesannya, harapannya, serta tipsnya selama mengikuti program studi independen ini. Mungkin dari siapa dulu ini? Kak Salma mungkin. Dari aku, kesannya sih seru sih, soalnya alhamdulillahnya nih teman-teman kelompoknya asik-asik soalnya, jadi enak diajak ngobrol, diajak diskusi, walaupun mereka sibuk skripsi gitu, tapi kayak
kayak bisa dikoordinasikan walau ya lambat sih ya lambat, tapi yang penting kan ada effortnya gitu ya. Terus juga ada momen yang nggak terlupakan itu waktu showcase itu kita ke Jakarta, jadi nginep bareng, terus jalan-jalan bareng. Kenapa? Kayaknya menyenangkan sampai harus ke Jakarta untuk showcase. Iya. Kemudian untuk tipsnya gimana, Kak? Tips apa nih? Tips buat teman-teman yang pengen juga seperti kakak-kakak mengikuti studi independen. Kalau tipsku sih, daftar aja kebanyakan. Daftarin aja yang kamu suka tuh daftarin, tapi pastiin kalau itu emang kamu minati sih, biar nggak berat nanti waktu jalaninnya. Baik teman-teman, itu tadi dari Kak Salma, mungkin langsung ke Kak Putri untuk menjabarkan kesan, harapan, serta tipsnya. Silahkan Kak Putri. Oke, kalau dari aku kesannya semuanya berkesan sih kayak Salma tadi ya. Kalau Salma tadi kan ke Jakarta karena aku semuanya dilakukan secara daring di dalam Zoom, tapi ini sih tetap berkesan. Utamanya ketika kita dapat sertifikasi internasional nih dari Microsoft. Terus tiba-tiba tuh kalau misalkan kita udah lulus nih sertifikasinya, itu tiba-tiba ada tukang paket gitu tuh datang ke rumah terus kayak ngirim sertifikatnya kita gitu. Nah, jadi kita dapat sertifikat langsung dari Microsoft kayak gitu. Terus kemudian kita juga kenal nih teman-teman dari berbagai jurusan, dari berbagai universitas, dan tentunya dengan berbagai pemikiran yang mungkin kadang nggak sesuai nih sama kita, tapi kita juga perlu koordinasi kayak gitu. Terus kemudian kalau harapannya nih sih semoga ada program-program yang sejenis kayak gini yang bisa mendukung peningkatan kompetensi sama skill yang kita miliki di luar jurusan yang kita tekuni selama kuliah kayak gitu. Karena selama ini yang aku tahu mungkin orang-orang taunya kampus Merdeka itu cuma tahu ini sih program kampus mengajar, kayak program-program yang lain itu kayak kurang diketahui gitu. Terus sama apa lagi ya? Untuk tipsnya sih ini sih sama kayak Salma tadi, kalau pengen daftar ya daftar aja karena dulu aku motivasi daftar itu karena aku nggak mau ikut KKN seperti itu. Makanya aku daftar di sini. Ya kan Sal, karena KKN tuh kayak nggak enak gitu, makanya mending kita daftar di perusahaan aja gitu. Baik Kak, terima kasih untuk Kak Salma dan Kak Putri. Dapat saya simpulkan bahwa studi independen ini tuh bisa memberikan banyak masukan ya, baik dari soft skill maupun hard skill dari pesertanya. Kemudian mahasiswa ini bisa langsung belajar dari industri, kemudian bisa menyelesaikan permasalahan terkait dengan dunia pekerjaan. Baik, terima kasih Kak Putri dan Kak Salma telah meluangkan waktunya dan berbagi informasi terkait studi independen kepada kami. Semoga sukses dan dilancarkan terus pendidikan serta karirnya. Dan untuk teman-teman semuanya, terima kasih sudah mengikuti podcast Cakap Merdeka. Kemudian tetap pantau podcast Cakap Merdeka. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Bye-bye semuanya.